Gimana mas? Ada nggak mas? Bentar, kita ini udah on kamera mas. Udah mas. Kita sempatkan opening sambil penjelasan terlebih dahulu mas. Ya, untuk semuanya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kita kesehatan, keselamatan, juga serta kelancaran. Amin. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara semua yang senantiasa menonton video saya, mendukung saya, mensupport saya, dan mendoakan saya. Saya doakan kembali, semoga jenengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lancar rezekinya, sehat selalu, dan sukses selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, jadi mungkin di sini sebelumnya saya sedikit ingin menjelaskan. Tadi itu sebelum saya nyampe ke hutan, saya itu melewati suatu desa yang dimana saya itu melihat kalau biasanya disebut itu kuntilanak, itu sedang berkeliaran di desa itu kayak menggendong bayinya juga. Nah, di situ saya ikutin, saya kejar terus itu nggak ketemu, dan akhirnya sampai hutan sini. Mungkin ini saya akan mencari di dalam hutan ini apa sebenarnya tujuannya, kenapa kok makhluk itu tuh kayak bergentayangan di satu desa itu, bahkan sambil menggendong anaknya. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa tombol like, komen, dan subscribe-nya. Yang belum komen silahkan komen, yang sudah komen terima kasih atas saran dan nasihatnya. Kemarin juga ada yang komen suruh bawa jaket dan sepatu. Ya, untuk musim ini mungkin ini belum hujan, jadi cuacanya itu agak sedikit gerah, jadi saya tidak bawa jaket. Ya, kalau untuk sepatu mungkin nanti kalau ada rezeki saya beli lagi lah untuk sepatu. Dan ada yang tanya juga kenapa nggak ekspor sama tim sukses atau Mas Akbar lagi. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasanya di sini tuh saya sedang mencari jati diri saya sendiri. Saya ingin membuktikan kepada Mas Yanto dulu bahwasanya saya membawa channel ini tuh biar berkembang dulu. Nanti kalau sudah berkembang baru saya ajaklah tim sukses untuk eksplor lagi. Sebenarnya juga gini, kangen sih kayak ekspor rame-rame gitu, cuma kan ini sudah menjadi niat saya, dan maka dari itu saya mohon dukungan dan doanya agar channel ini tuh segera berkembang ya. Oh ya, kalau gitu kita lanjut cari aja mas yuk. Astagfirullah. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Itu mas. Ya, jadi untuk saudaraku semua, ini tuh memang kebunnya nggak jauh dari desa yang saya lewatin tadi. Mungkin kalau kelihatan di sana tuh kayak ada lampu-lampu, itu adalah lampu rumah perdesaan gitu. Jadi mungkin saya menemui makhluk ini tadi tuh di desa itu sedang kayak berkeliaran, namun kayak istilahnya saya kejar, ini tuh lari-lari terus, dan titik akhirnya itu di sini. Assalamualaikum. Jenengan bukan usah takut, nggak usah takut sama saya tidak mempunyai niat jahat kepada jenengan. Saya hanya ingin berinteraksi sebentar saja, boleh? Iya. Iya, ini bayinya mas. Kita kan tadi juga melihatnya kan dia kayak menggendong. Sebelumnya Assalamualaikum. Ya, jangan, tidak usah takut kepada saya dan teman saya, karena saya dan teman saya tidak ada memiliki niat jahat sedikit pun kepada panjenengan. Saya hanya ingin sedikit bertanya kepada jenengan. Ya, jadi gini, waktu saya tadi mau berangkat eksplor di desa sana tadi, saya melihat perwujudan jenengan yang sedang menggendong bayi, mungkin anaknya panjenengan nggih. Oh iya,
itu sedang berkeliaran di desa situ tuh, maksud dan tujuan jenengan itu apa nggih? Oh, astagfirullahaladzim. Ya, ya, ya. Saya kira tadi kalau jenengan tuh ingin berniat jahat kepada manusia. Ya sebelumnya mohon maaf nggih atas pemikiran jelek saya, karena emang saya tuh sering menemui makhluk kayak gini tuh, memang sering apa ya istilahnya, punya niat jahat kepada bangsa saya. Ya, jadi gini, jenengan tadi bilang bahwasanya jenengan itu ingin menyampaikan kepada manusia agar bayi jenengan itu dimakamkan dengan layak. Emang sebelumnya gimana? Apakah tidak dimakamkan itu dengan selayaknya pemakaman itu? Astagfirullahaladzim. Oh berarti jenengan tadi ini mengambil lagi dari makam kuburan bayi jenengan? Astagfirullahaladzim. Ya gini, semua orang kan berbeda-beda, bahwasanya itu mungkin orang itu ada yang diberi kelebihan dan kekurangan. Mungkin untuk orang-orang yang jenengan temui di desa sana mungkin adalah orang awam, jadi nggak tahu istilahnya, kayak saya berinteraksi dengan jenengan itu, mereka itu tidak tahu. Ya alhamdulillahnya mungkin saya diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala tuh, untuk mungkin bisa membantu jenengan. Astagfirullahaladzim. Ya berarti jenengan ingin bahwasanya bayi jenengan itu dimakamkan selayaknya jenazah yang dimakamkan dan didoakan gitu. Ya gini, saya akan membantu panjenengan, tapi setelah semua itu dilaksanakan, jenengan berjanji nggih, tidak usah menampakkan diri lagi di desa sana, tidak usah mengganggu sebangsa saya, jenengan hidup tenang di alam jenengan berserta bayi jenengan nggih. Ya, iya, saya berjanji akan membantu panjenengan. Tapi sebelum itu mungkin jenengan bisa menunjukkan di mana tempat makame bayi panjenengan, agar nanti saya kembalikan ke tempatnya dan saya makamkan secara layak. Nih sebentar, jenengan tunggu sebentar guys, saya mau ngobrol sebentar sama teman saya. Ya, ya jadi gini mas, ya jadi untuk saudara semua, mungkin saya akan sedikit menjelaskan kenapa kuntilanak ini, makhluk ini, dia itu sebelumnya berkeliaran di desa. Jadi itu yang digendong bayinya juga dulunya sudah dimakamkan, dan katanya bayinya itu dimakamkan dengan secara tidak layak. Tidak layak? Iya, jadi tidak layaknya tuh kayak gimana ya mas ya, orang mau dimakamkan kan harus dimandikan, Iya. disolatin, didoakan, Iya, baru betul. dimakamkan kan. Jadi bayi ini tuh tidak langsung dimakamkan begitu saja. Jadi ini adalah perwujudan dulu mungkin ibunya dari bayi itu, dia tidak mau kalau anaknya itu dimakamkan dengan secara tidak layak. Maka ibu dari bayi itu, istilahnya saya sebut makhluk kuntilanak ini, dia mengambil lagi bayi dari kuburannya sendiri, kuburan bayinya itu. Dia bawa keliling ke desa untuk meminta tolong, ataupun istilahnya memberi kode
makamkan bayinya secara layak. Oh, jadi itu alasannya dia berkeliaran di desa. Ya, betul sekali Mas. Jadi alasannya itu. Ya jadi kan, ya tapi kan kalau di desa kan ya tidak semua orang itu tahu. Orang kan beda-beda Mas, kayak ada diberi kelebihan tapi juga ada diberi kekurangan. Iya, betul. Ya istilahnya kayak kita diberikan kelebihan, bisa ini kita gunakan manfaat sebaik mungkin, jangan gunakan untuk yang jelek-jelek. Iya. Ya jadi gini Gimana? aja Mas, kita mungkin bantu makamkan bayinya ini dulu. Mungkin kita berdua saja lah Mas, takutnya nanti kalau apa namanya kita ajak warga, takutnya nanti kalau warganya gimana kan. Jadi kita nanti sholatin, kita mandiin, kita sholatin, baru kita makamkan secara layak Mas. Kita apa namanya ngikutin makhluk ini, nunjukin ke tempat beradaan makamnya tuh di mana. Ya, jadi gini nggih, saya dan teman saya berniatan untuk membantu jenengan memakamkan bayi jenengan secara layak. Bahwasanya kita mandikan dulu, kita sucikan, kita sholatin, baru kita makamkan nggih. Ya, sekarang apa namanya jenengan boleh pergi dan saya akan mengikuti panjenengan di mana keberadaan makam bayi ini panjenengan, agar nanti saya bisa kembalikan ke situ lagi. Gimana? Oh, jenengan ingin bayi ini panjenengan itu dimakamkan di sebelah makam panjenengan? Ya, insya Allah nanti bila mana di sebelah makam panjenengan itu masih ada lahan kosong ataupun belum diisi dengan kuburan makam, nanti mungkin saya akan galikan tempat baru di sebelah panjenengan. Namun bila sudah ada makam, mungkin saya akan carikan tempat yang paling terdekat dari makam panjenengan. Ya, sama-sama. Kalau begitu jenengan silahkan pergi, saya akan mengikuti panjenengan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas, kita kan sudah berjanji, jenengan sanggup kan membantu saya? Iya, saya sanggup Mas. Ya, jadi kita ikutin makhluknya dulu, kita lihat tempat sekitar makam ibunya apakah ada lahan kosong. Bila ada nanti kita buatkan tempat baru untuk jenazah bayinya. Tapi sebelum itu kita mandikan dulu, kita sholatin, baru kita makamkan dengan secara layak, kita doakan. Ya jadi untuk saudaraku semua, mungkin saya akan ke makam dulu. Mungkin saya kan cuma berdua sama teman saya, jadi kan mungkin kita harus gali kuburan, harus apa namanya istilahnya memandikan, mensolati, jadi tidak ada orang lain lagi. Ya mohon maaf bila nanti tidak bisa merekam gitu ya. Gimana ya Mas? Iya. Berarti kita pulang dulu ngambil peralatan gitu kan? Ya kita enggak Mas, kita gimana? ikutin ininya dulu, makhluknya dulu, agar kita tahu lokasinya di mana, baru kita nanti pulang siap-siapin semua. Oh, iya, oke. Ya udah yuk Mas.